Apa kabar? Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya keberuntungan dan keajaiban menyertai Anda semua. Dan saya doakan seluruh dunia sehat. Amin. Khususnya yang melihat video ini semoga sehat ya. Dijauhkan dari rasa sakit. Sakit lahir ataupun sakit batin. Amin. Ada pertanyaan. Sebenarnya saya sudah menjawab secara sudah dijawab ya. Yang mudah-mudahan menjadi masukan. Dan mudah-mudahan yang bertanya melihat ya. Dan semoga sehat selalu. Amin yang bertanya ya. Ada pertanyaan begini. Kurang lebihnya begini. Bagaimana cara agar kita tuh bisa berlari dari seorang yang selalu sering menyakiti kita? Bagaimana agar kita tuh bisa menghindar dari seseorang yang sering menyakiti kita? Atau bisa juga begini, bagaimana cara kita membentengi agar dia tidak terus-menerus menyakiti kita? Bisa juga begitu ya. Jadi bagaimana agar kita bisa berlari dari seseorang yang terus-menerus atau sering atau selalu menyakiti kita? Perlu diketahui bahwa rasa sakit itu emang subjektif, dirasakan oleh orang yang merasakannya. Maksud di sini sakit hati ya, maksud di sini. Konteksnya sakit hati. Lalu bagaimana cara agar kita bisa berlari atau menghindari atau bahkan mungkin kita membentengi diri kita sendiri dari seseorang yang terus-menerus menyakiti kita? Dan perlu diketahui juga bahwa mungkin menyakiti itu bisa secara sengaja atau bisa secara tidak sengaja. Bisa secara tidak sengaja atau bisa secara sengaja. Misalkan seseorang menyakiti kita secara tidak sengaja. Itu tingkah, perbuatan atau ucapannya sebenarnya bukan kepada kita. Atau memang tidak ditujukan kepada kita. Tetapi kita merasa sakit hati dengan tingkahnya atau ucapannya atau perbuatannya atau sikapnya. Padahal dia tuh tidak ditujukan kepada kita. Hanya kita merasa kita tersakiti dari sikap orang tersebut, dari ucapan orang tersebut. Itu mungkin bisa masuk kategori tidak sengaja. Salah satunya ya. Ada yang disengaja tuh menyakitinya. Seperti memang orang itu bersikap demikian, berbuat demikian, berkata demikian tuh ditujukan kepada kita. Ditujukan kepada kita. Dan secara sengaja ini bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung terbaginya. Secara langsung kepada kita. Menghinalah kepada kita langsung. Atau lain hal sebagainya. Yang memang ditujukan langsung kepada kita. Atau secara tidak langsung. Misalkan kepada orang yang kita sayangi.
Misalkan kepada barang yang kita punya, dia selalu mengambil barang kita tuh terus menerus. Mungkin sekali dua kali dimaafkan, terus menerus. Kenapa nih kita sakit hati ya? Atau dia menghutang terus menerus, tidak dibayar hutangnya. Bisa begitu kan? Perbuatan seperti itu memang bisa menyakiti kita. Atau selalu memarahi. Nah, itu secara langsung selalu memarahi kita, selalu menghina kita, menghina nama kita, menghina diri kita. Membuat lemah mental kita. Kan begitu ya? Menghina pekerjaan kita secara langsung. Ada yang secara sindir-sindir menyindir kita, melalui orang lain menyindir kita, ngomongin kita, ngomongin dari belakang. Temannya menyampaikan kepada kita. Begitu. Bagaimana cara kita menghindari orang seperti itu? Yang terus menerus sering menyakiti kita tuh. Bagaimana? Pertama, yang mesti kita sadari, adalah kita mesti menyadari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menentukan segalanya. Kita mesti menyadari adanya ketentuan yang Maha Kuasa, bahwa ketentuan takdir baik dan takdir buruk itu telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu patokan kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada ketentuannya. Itu mesti kita sadari. Sudah ada catatannya. Bahkan sebutir debu yang terbang pun itu sudah ditentukan. Pertama itu mesti kita sadari. Ketika kita menyadari hal tersebut, hati kita akan bersifat menerima. Hati kita akan tenang. Hati kita akan terasa nyaman. Coba saja ketika kita menyadari ketentuan Yang Maha Kuasa, hati kita tuh akan terasa tenang begitu ya. Pertama itu. Kedua, kita mesti menyadari kesalahan diri kita. Kita mesti belajar menghitung kesalahan diri kita. Kita mesti belajar melihat ke dalam diri kita. Ketika seseorang menyakiti hati kita, mungkin ada perbuatan kita yang salah di mata orang tersebut. Ketika seseorang menyakiti kita, mungkin ada perbuatan kita yang salah terhadap orang lain.
Karena sesuatu di dunia ini memang bagaimana kitanya, kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menanam, maka begitu pula buahnya. Di situ ada karya manusia, atau mungkin dalam konsep ini karma ya, karya manusia. Bisa dikiratakan begitu ya. Ini hanya dalam konteks saya di sini ya. Nah, kita mesti melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin ada perbuatan, atau mungkin ada ucapan, atau mungkin ada tingkah laku, atau mungkin ada sikap diri kita tuh yang memang membuat dia tuh terpancing untuk menyakiti kita. Atau kita tuh ada perbuatan kepada orang lain yang menyakiti orang lain, sehingga timbullah mungkin suatu balasan, begitu ya. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang kebaperan ketika seseorang itu sebenarnya tidak sengaja menyakiti kita, hanya saja kita kebaperan, terbawa perasaan, seolah-olah dia tuh menyakiti kita, padahal tidak. Nah, begitu ya. Jadi yang kedua tuh kita kembalikan kepada diri sendiri. Mungkin ada perbuatan kita yang salah yang tidak disadari oleh diri kita sendiri. Begitu. Saya suka malu ya sebenarnya membahas begini ya. Soalnya sangat sulit juga. Sangat sulit untuk mempraktekkannya ya. Begitu. Tapi kita sama-sama belajar kan. Hidup itu belajar terus-menerus. Bukan saya sok tahu, bukan saya sok bisa, tidak. Kalau ada kesalahan tolong dibenarkan saja, dibetulkan saja ya. Bisa dikomentari saja. Kemudian yang ketiga, tentunya kita tuh mesti bersabar. Kita mesti bersabar. Karena dengan cara kita bersabar, itu kemenangan ada di pihak kita. Ketika seseorang menyakiti kita, maka kita bersabarlah dengan diam. Biarkan saja. Kan orang itu terus-menerus nih menyakiti kita. Padahal sudah kita nasihati, tetapi kita mesti ada ikhtiar dulu ya. Kita nasihati, kenapa bilang begitu, kenapa selalu begitu. Kita pertanyakan dulu kepada dia, kenapa selalu begitu. Nanti dia akan malu. Tetapi ketika dia sering terus-menerus sering menyakiti kita ya, kita bersabar. Bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Kita bersabar aja, karena sabar itu awal kemenangan. Itulah perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak harus kita lawan. Ada yang namanya perjuangan mesti kita diam, bahkan kita bersabar saja. Bagaimana dinasihatin sudah misalkan, atau kita mempertanyakan sudah, menanyakan alasannya. Nah itu ikhtiar dulu ya, usaha dulu kita menanyakan alasannya. Kenapa kok begini terus, begini dengan baik, dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik tentunya, agar tidak menyakiti dirinya. Nah, setelah begitu kita sabarlah. Bagaimana lagi kan? Sehingga dengan bersabar itu seolah-olah membentengi diri kita sendiri. Begitu dengan bersabar. Memang sulit ya, sulit. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Jadi malu saya.
mudah diucapkan, sulit dilakukan. Biasanya suka berbalik kalau begini nih. Nanti ada lagi yang menyakiti saya, mudah-mudahan tidak ya, tidak. Itu juga bisa sebagai benteng ya, bisa sebagai benteng. Kemudian apalagi? Jadi jangan kita berlari. Biarkanlah segalanya berjalan, biarkanlah. Jangan kita perlu berlari dari kenyataan. Begitu ya. Kita bentengi saja diri kita sendiri. Kemudian apalagi? Memaafkan. Memaafkan. Maafkanlah. Biarkan memaafkan. Ketika kita sudah menasihati dia, kemudian kita bersabar, ya sudah, maafkanlah. Mungkin memang sifatnya, mungkin memang keinginannya begitu, mungkin memang bahkan sifatnya. Sebenarnya sifat itu bisa diubah ya. Nah nanti setelah kita memaafkan, nanti mungkin dia berubah. Kita memohon saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengubah hatinya dari yang benci kepada kita, agar dia itu jadi mencintai kita. Begitu. Dan memaafkan seseorang yang menyakiti kita itu memang luar biasa. Keutamaannya luar biasa, karena memang sulit untuk memberi maaf. Meminta maaf itu mudah, tetapi memberi maaf memang sulit. Nah itu kita mesti belajar. Dan ketika kita bisa memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, itu luar biasa. Luar biasa, mantap, keren, sip. Itulah kesatria sejati. Begitu ketika kita bisa memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita. Dipahami kan? Iya, mudah-mudahan. Kemudian apalagi? Anggap itu sebagai vitamin untuk kita, ya, vitamin hidup. Kita perlu vitamin untuk hidup. Kita perlu obat untuk hidup. Obat itu pahit sifatnya. Ya begitu, pahit. Disakiti itu pahit. Mudah-mudahan saja itu sebagai vitamin hidup. 4 sehat, 5 sempurna. Begitu vitamin hidup. Obat itu pahit. Tetapi itu mungkin jadi penawar untuk penyakit yang ada di dalam diri kita. Anggap saja itu sebagai obat. Anggap saja sebagai vitamin. Anggap saja sebagai penebus apa yang telah kita lakukan. Bisa begitu. Dipahami kan? Mudah-mudahan saja dipahami. Kemudian anggaplah itu sebagai ujian, cobaan, atau bahkan peringatan untuk kita, agar kita tidak begitu kepada orang lain. Itu berupa peringatan agar kita tidak berbuat seperti itu, tidak berbuat menyakiti kepada orang lain. Atau mungkin sebagai ujian, cobaan untuk menaikkan derajat kita. Begitu ya. Karena tidak semata-mata kita naik derajat dalam hidup ini kecuali ada ujian, ada cobaan. Ketika kita lolos, nah kita naik tuh. Bertambahlah ilmu kita, bertambahlah kedudukan kita tuh. Bahkan di mata yang menyakiti kita tuh bertambah. Wah, luar biasa ini, udah saya hina, udah saya ini. Dia tetap tenang, dia tetap memaafkan saya. Wah, luar biasa. Kan begitu. Nanti ke kitanya begitu. Itulah berarti kita, derajat kita tuh naik. Kita juga bisa melihat diri kita sendiri kan. Derajat kita naik. Tempat kita tuh naik. Keadaan kita tuh naik. Jiwa kita bertambah kuat. Mental kita bertambah kuat. Kan begitu. Jadi anggaplah sebagai ujian. Mungkin agar derajat kita tuh naik. Begitu ya.
Semoga bisa dipahami. Kemudian ketika seseorang menyakiti kita, maka berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti kita itu. Memang berat, memang sungguh berat, tapi kita belajar, kan namanya hidup. Hidup itu belajar. Berbuat baiklah ketika dia menghina ketika dia menghina kita, kita beri uang. Ketika dia menghina kita, kita beri misalnya apa saja yang dia sukai, kita kirim ke rumahnya. Nanti dia malu sendiri. Nanti dia malu sendiri. Ketika dia menghina kita, kita tersenyum, kasih kebaikan kepada dia, apa saja, nanti dia malu sendiri. Nah, itulah kesadaran internal. Itulah nanti muncul inspirasi dari dia sendiri. Jadi bukan bersifat aspirasi dari orang, tetapi dari dia sendiri akan sadar dia telah menyakiti kita, sedangkan kita berbuat baik kepada dia. Dia akan sadar sendiri. Ketika orang sadar sendiri, maka dia akan berubah total. Biasanya begitu. Jadi kesadaran yang berupa inspirasi dari dalam diri sendiri itu lebih kuat daripada kesadaran yang memang berasal dari aspirasi. Dari masukan-masukan dari luar. Tapi ketika dia menyadari dari dalam, itu lebih kuat biasanya. Nah begitu, jadi berbuatlah kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita. Berbuat kebaikan apa saja, berbuat kebaikan apa saja. Atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan dia, kasihlah kebaikan kepada dia. Kalau perlu kasih uang, kasih makanan, kasih pakaian, kasih apa-apa yang dia sukai. Menyakiti lagi, kasih lagi. Menyakiti lagi, kasih lagi. Nanti dia malu sendiri, biarin. Begitu ya. Maaf nih, saya sedikit ini agak dingin. Minta maaf ya, saya sedikit pilek kecapean. Begitu, mudah-mudahan bisa diambil ya sedikit manfaatnya. Sebenarnya saya bukan ahlinya dalam hal ini ya. Karena ada pertanyaan ya saya coba menjawab. Bukan saya ingin menjawab semua pertanyaan, tidak. Karena ciri orang bodoh itu menjawab seluruh pertanyaan. Tidak ya. Ya mungkin memang kalau saya memang bodoh begitu ya. Jika ada kesalahan saya minta maaf ya. Jika ada salah ucap, salah kata yang menyakiti Anda, saya minta maaf. Kurang lebihnya begitu ya. Mungkin bisa ada masukan untuk Anda. Ada gambaran untuk Anda. Semoga saja. Amin. Semoga Anda tetap sehat ya, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Cukup kiranya itu ya. Jadi tidak perlu kita berlari, bentengi saja diri kita dengan hal-hal yang telah saya sebutkan. Mungkin bisa jadi masukan, bisa Anda saring kembali, bisa Anda olah kembali, bisa Anda saring, bisa Anda olah. Begitu. Amin.